Ketika sebuah keyakinan diuji dengan pertanyaan sederhana, seringkali yang terlihat bukan kekuatan argumen, melainkan kemampuan seseorang untuk tetap konsisten. Dalam debat kali ini, Edis tidak sedang membahas siapa yang benar atau siapa yang salah sejak awal. Ia hanya mengajukan satu pertanyaan sederhana. Jika sebuah tindakan secara fisik terlihat sebagai penyembahan, apakah objek yang berada di depan seseorang tidak memiliki hubungan dengan apa yang sedang ia sembah? Pertanyaan ini ternyata membuka persoalan yang jauh lebih besar. Bukan sekedar soal Ka'bah, patung, atau arah ibadah, tetapi soal konsistensi berpikir. Sebab kebenaran tidak boleh berubah hanya karena objeknya berbeda. Jika sebuah standar dipakai untuk menilai pihak lain, maka standar yang sama harus berani dipakai untuk menilai diri sendiri. Fenza? Ya? Oke, Ibu Ada apa, Fenza. Mas Edis? Kok Apa ada, judul kita sekarang, Mas? kok ada apa? Kan Ibu yang naik ke sini. Ada masalah patung tadi, Mas. Oke, coba Kalau kenalan di diri dalam- dulu, Ibu Fenza. Kenalan diri Nama saya dulu. Fenza. Ibu yang Nama baju saya- hitam atau yang baju putih? Nama saya dipanggil orang Mama Dito. Saya sering dengar Edis debat-debat dengan orang Islam dan saya suka dan sopan sekali. Oke, Saya Ibu belum menjawab sekarang- pertanyaan saya, Ibu. Dengarkan lagi ya. Ibu yang Ya. baju hitam atau yang baju putih? Mana baju hitam? Baju putih. Baju putih. Astaga. Kenapa nalar orang nih sulit banget nangkep ya? Ya, Bu, coba Ibu, tanya. Bu, gini. Ibu tenang dulu, tenang. Tarik nafas. Hembuskan. Tenangkan diri dulu, tenang. Oke, saya balik dulu ya badan saya, Bu ya. Saya balik dulu. Teman-teman sabar ya, sabar. Bu. Oh, Ibu. Baik. Oke, Ibu lihat gambar yang ada di layar saya? Oh ya. Oke. Ibu lihat yang baju putih? Ya. Oke, yang baju putih itu melambangkan agama apa? Sebentar ya, saya pakai kacamata saya. Astaga. Pantas saudara-saudara. Aduh, berat dunia ini teman-teman. Gimana saya nggak minum Paramek tiap hari? Yang mau bilang berat dulu Mas Edis. Ya, Dulu sudah saya- pelan-pelan. Silakan, Bu. Oke, Nah. Ibu lihat gambar yang ada di depan? Oh ya. Kelihatan? Orang Islam bentuknya tuh. Gimana? Orang Islam tuh. Ini Ya. yang sebelah ini menyembah Yesus bentuknya. Di baju hitam. Astaga. Ini gambar Yesus di atas nih, Dis. Yang ini gambar Ka'bah. Oke, pelan-pelan Bu, Nah. pelan-pelan ya, pelan-pelan Bu. Bu, yang Iya. baju, yang baju hitam, baju putih, di depannya ada apa? Ka'bah. Ada Ka'bah. Itu Ya. melambangkan agama apa Bu? Nama Islam. Oke, sekarang yang baju hitam Bu. Ibu yang Ibu lihat di depan itu patung laki-laki atau patung perempuan? Wah, Bunda Maria nampaknya itu. Ah iya, Maria Ibu, jangan Ibu bilang Yesus. Oke, itu melambangkan agama apa Bu? Kristen, kalau nggak salah saya itu Kristen. Oh, Katolik Bu. Oh ya Katolik, ya saya tahu saja itu Kristen baik, semua lah. baik. Oke, makanya Ibu saya tanya, Ibu yang mana? Yang baju putih atau yang baju hitam? Oh sayanya kebetulan yang baju putih. Oke, baik, silakan Ibu. Sekarang baru bicara, silakan. Ya, Hmm. yang baju putih itu diperintah oleh Allah melalui Roh Kudus jadi sampai kepada Nabi Muhammad agar dia sholat atau menyembah Tuhannya menghadap ke Ka'bah. Bukan berarti dia menyembah Ka'bah itu sayang.
Baik, saya tanya dulu Ibu. Baik, baik Bu. Gini, Ibu lihat yang baju hitam Bu? Ya, Oke, itu menyembah apa Bu? menyembah Bunda Maria nampaknya itu. Menyembah patung. Menyembah patung Bunda Maria. Oke. Kalau posisi badannya baju putih dengan baju hitam sama tidak? Sama Sama-sama ngapain? menyembah. Sama-sama menyembah. Oke. Kalau misalnya yang baju hitam menyembah patung, nah kalau Ya. patungnya diganti dengan dengan Ka'bah, berarti menyembah apa, Bu? Melaksanakan perintah Tuhan agar menyembah. Memang berat ini saudara-saudara, kalau begini tuh susah ini, sulit ini. Kalau berat begini memangnya berat. Jadi begini Bu, kalau misalnya yang baju hitam tadi patung Marianya dicabut dengan pohon beringin, berarti menyembah apa? Ini tergantung perintahnya, Dis. Ada nak perintahnya dari Tuhannya begitu pendak. Kalau Bunda Maria Kalau itu diperintah tidak berarti ada bukan perintahnya, menyembah. sayang. Jangan potong suaraku, Dis. Bukan, kalau diperintah berarti bukan menyembah. Berarti yang baju hitam Gini Bu, sebentar, sebentar, biar enak kita diskusi, tenang Bu. Ini Bu, dengarkan saya Bu. Ibu dengarkan saya, biar enak kita diskusi, dengarkan. Ini, sebentar Bu, dengar. Ini ada air minum ya, oke? Kalau orang Kristen begini Bu, kalau orang Katolik begini, Oke. itu namanya minum, betul? Ya. Nah, kalau orang Islam begini, itu namanya apa? Ya sesuai kalau masalah ibadah beda dengan minum, Dis. Kalau ibadah tuh ada perintah dari Tuhannya. Oke, kalau diperintah gini, tenang, sebentar, tenang. Ya. Orang Islam begini, sebentar. Kalau ada orang Islam begini, Ah. tapi diperintah sama Allah. Itu diperintah sama Allah. Berarti namanya bukan minum itu tadi ya, karena diperintah, betul? Dis, kita harus bedakan minum dengan beribadah, Dis. Kalau beribadah kepada Tuhan, Dis, ada peraturannya, Dis. Dis, kalau minum, Dis, itu tergantung kepada hawa kita. Kalau kita haus, minum. Saya Kalau tampilkan enggak haus, lagi minum. ya gambarnya Dis, teman-teman, jangan untuk ragu. menyadarkan mereka kita harus Jangan benar-benar beda-beda, Dis. Jangan pakai bersabar. Baik. sayang kalau Oke, Paulus tuh memang baik. tutup kalau Paulus Mari tuh ke bohong. Paulus. Entah apa hubungannya sayang, dengan dis, Paulus, sayang. coba. Hubungannya dengan dis, Paulus dis, tuh anak apa? Kalau Oke. ibadah dengan minum beda, Dis. Baik. Kalau ibadah ada peraturannya. Oke, Dia dibawa baik. oleh utusan Allah, utusan Tuhan. Oke, baik. Kalau tidak Ini ada ngapain, utusan- Bu? Mana? Itu Ini orang-orang ini sedang beribadah, betul? betul. Oke. Mereka ngapain ini? Makan, menyembah, atau lagi mancing? Sebentar, mereka lagi ngapain? Mancing, makan, atau Mereka menyembah? ini menyembah tapi tidak ada perintah dari Tuhannya. Oke, Mau menyembah. sendiri. Oke, tenang Bu, tenang, Karena menyembah. nih, Dis, Bu, jangan Tenang, ngomongin Dis. Tuhan dulu. Nanti kalau ngomongin Tuhan, mendadak akal itu tidak ada gunanya lagi. Tenang. di dalam Bu, Bibel dengarkan Yesus dulu, juga tidak pelan-pelan, boleh pelan-pelan. menyembah Tenang, patung. tenang. Dis. Tenang Biar dulu, Bu. bagi Tenang, Bu. Dis. Tenang, Bu. Dis. Bu, tenang dulu, tenang. Dis. Tenangkan Ya. dirimu, Ibu. Tenangkan dirimu. Jangan marah-marah, oke? Tidak, Tenang. tidak marah-marah. Baik. Hmm. Ini ngapain, Bu? Mana? Orang-orang ini ngapain? Kunju. Ini menyembah. Menyembah. Apa yang disembah? Nampak patung tuh, Dis? Oke. Kalau patung ini saya cabut, selalu saya ganti dengan patung Maria, orang-orang ini masih disebut menyembah tidak? Iyalah, kalau seperti Masih itu disebut menyembah. Hanya saja yang disembah sudah berganti jadi Iya. patung Maria, betul? Betul. Oke. Kalau saya ganti pohon ini dengan pohon beringin, ya, Hmm. saya cabut patungnya, saya ganti dengan pohon beringin.
Berarti orang-orang ini masih tetap saja disebut menyembah, tetapi yang disembah pohon beringin, betul? Oh, menyembah pohon beringin. Oke, sekarang kalau pohon beringinnya saya cabut, saya ganti dengan Ka'bah, maka orang-orang ini disebut ngapain? Karena ada perintah dari Tuhan untuk menyembah Tuhan dan Ka'bah. Iya, diperintah ngapain? Diperintah buat apa? Kalau orang Islam tulis ada perintahnya, ada Ya, peraturannya, diperintah ada untuk hukumnya. apa? Diperintah untuk apa? Menyembah Allah menghadap kepada Ka'bah, ada perintahnya. Kalau menyembah Menyembah apa? iblis, Menyembah apa? itu perintah iblis, setan. Menyembah apa tadi? Menyembah apa? Apa? Menyembah apa? Menyembah tidak ada perintah dari Tuhan. Aduh. Ini namanya adalah Sulit. Berat saudara-saudara. Baik, sekarang kita ke ayat. Oke. Baik, sekarang kita ke ayat ya. Sekarang kita ke ayat. Coba Ibu tunjukkan sebentar. Tenang. Tenang. Baik. Tadi Ibu bilang bahwasanya menyembah ini adalah menyembah Allah untuk menghadap kepada Ka'bah. Tolong ayatnya silakan. Oke, sebentar ya, Dis. Menghadap Ka'bah. Silakan. Dis lihat surah Al-Baqarah ayat 144. Silakan dibaca. Saya terjemah saja ya, Dis. Maka Silakan baca. hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Oke. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Mana di Dis? situ? Mana di situ menghadap kepada Ka'bah? Ada, Masjidil Haram itu adalah tempatnya Ka'bah kami. Mana ayatnya bahwa Masjidil Haram itu Ka'bah? Mana? Ini ilmu untuk Edis. Iya, ayatnya dong. Ayat, silakan. Ayat. Baca ya, deh. Tulisannya kecil nih, Silakan. Pawala. Artinya. Artinya saja, Edis. Ya, silakan bacakan artinya, silakan. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Iya, Masjidil Haram itu mana dalilnya kalau Masjidil Haram itu Ka'bah? Mana? Edis, Masjidil Haram itu tempatnya Ka'bah. Iya, dalilnya dong, dalil. Disebut Masjidil Dalil. Haram, Silakan. Edis. Masjidil Haram itu di mana? Di Mekah, Edis. Mana dalilnya? Silakan. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Masjidil Iya. Haram. Ibu jangan ulang-ulang terus. Di mana dalilnya bahwa Masjidil Haram itu di Mekah? Mana? Itu Mekah itu adalah kiblatnya umat Islam. Iya, dalilnya. Silakan. Ini Masjidil Haram. Surah Al-Baqarah ayat 144. Astaga, Bu, Ibu, dengarkan dengarkan. Kalau misalnya nih, saya bilang bahwa Masjidil Haram itu di Israel gimana? Oh, Israel itu udah masih Ya sudah. Coba saya tanya, tenang. Dis, Betul tidak bahwasanya kiblat pertama kali Muhammad itu ada di Baitul Maqdis, betul? betul, tapi sudah dipindahkan oleh Baitul Allah Maqdis di ke mana? Masjidil Haram. Baitul Maqdis di mana? Itu di Palestina. Oke, Bukan di Israel betul. Di Israel betul. Numpang di Palestina, Dis. Di Israel betul. Nah, Palestina. Di mana ada Palestina di dalam Quran, Bu? Aduh, memang mereka ini udah kena racun para ustadz-ustadznya ini. Yerusalem. Iya, sebutkan satu kosakata Pilistono di dalam Quran. Silakan. Apa? Ada nggak penyebutan Palestina dalam Quran? Yerusalem. Oke.
Lalu dari mana dalilnya bahwa Masjidil Haram itu ada di Mekah? Dis tadi Wah, kalau cuman ini terus ngapain kita di sini? Tunjukkan dalilnya. Kau bahwa Masjidil Haram itu ada di Mekah. Silakan. Ini Al-Quran Al-Baqarah ayat 144. Sudah Anda baca tadi di situ. Maka di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Pertanyaannya, mana dalilnya bahwa Masjidil Haram itu ada di Mekah? Masjidil Haram itu di Mekah. Mana Kalau ayatnya? dilihat. Tunggu bentar. Silakan. Kalau ada ayatnya, saya lompat dari Monas. Silakan. Berat bagi Edis menerima kebenaran. Masjidil Haram itu kami Silakan. sebelum menghadap ke Masjidil Haram itu yaitu ke Ka'bah di. Mana ayatnya? Ya itu ayatnya tadi Al-Baqarah 144. Tidak ada di situ disebut di Ka'bah, nggak ada. Baik. Surah Al-Imran. Oke. Ali Imran ayat 96. Silakan baca. Sesungguhnya rumah atau ibadah pertama dibangun untuk manusia yaitu Baitullah yang di Mekah. Nah, diedit. Baca yang benar. Baca yang benar, baca yang benar. Di mana? Coba. Apa ya di mana, Dis? Coba baca yang benar. Kenapa kau edit Qur'anmu? Kenapa kau rubah-rubah Qur'anmu? Coba baca yang benar. Baca yang benar. Baca yang benar. Apanya? Sesungguhnya, coba baca. Sesungguhnya rumah ibadah pertama dibangun untuk manusia ialah Baitullah Yang di? yang di Mekah yang diberkati. Coba baca yang benar. Yang di mana? Yang di mana? Apa? Ya. Coba ulangi lagi. Di mana di situ menurut sebentar. Menurut ayat itu di mana? Di mana? Sekarang Edis saja yang nanya saya. Baca lagi yang benar. Di mana? Di mana? Di mana? Apa? Apa ya di mana? Rumah yang pertama kali dibangun ada di mana? Kalau di Mekah, iya itu apa namanya Baitullah. Saya tampilkan ayatnya. Bagaimana kalian merubah-rubah isi kitab kalian, mengedit-edit isi kitab kalian demi hawa nafsu kalian? Bentar. Itu bohong, mengedit-edit. Baik. Tenang. Ali Imran berapa tadi? Ali Imran Berapa? ayat 96. 96. Saya tampilkan ya. Kalau misalnya nanti berubah-ubah, Anda siap untuk mengatakan bahwa ayat ini sudah dirubah-ubah? Betul? Mana ada dirubah-rubah? Saya tampilkan. Ali Imran ayat 96 ya. Kita kamu memang banyak dirubah hasil Oke, penelitian. baik. Kalau kami Nah. langsung firman dari Allah langsung. Oke, silakan Anda baca. Mana aku baca? Mana saya baca? Sebentar, biar saya fokuskan dulu, sabar, biar saya fokuskan dulu. Oke, sudah fokus, silakan. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia yaitu Baitullah yang Mekah yang diberkahi. Oke, sebentar, di mana? Mekah. Coba baca bahasa aslinya, Di mana? Itu ya Mekah. Di mana? Mekah itu sayang. Iya, di Nama lain Bakah. Oke, di Bakah, Ibu. Kenapa Ibu rubah-rubah? Tak ada dirubah. Oke, coba bahasa aslinya di mana dikatakan, Bu? Bahasa aslinya di mana dikatakan? Bakah itu nama lain dari Mekah. Aduh, ngedit aja kerja kalian ini. Jangan edit-edit, Bu. Tidak boleh begitu. Kenapa Anda mengedit-edit? Apa yang diedit-edit? Oke, Berat bagi dibilang. Edis Oke, berat Bu. tuh, Dis, menerima kebenaran, Dis. Oke, ini bacaannya apa? Di Bakah itu artinya Mekah, nama lain dari Oke. Mekah. Mana dalilnya kalau Bakah itu Mekah? Itu
Ya ini tanda kurung, ini tidak ada ini. Di dalam bahasa Arabnya itu tertulis baka. Coba Anda baca bahasa Arabnya yuk. Itu nama lain dari Mekah. Ngarang. Tulis dulu. Ya, tertulis baka Bu, bukan Mekah. Baka, bukan Nama Mekah. negerinya Mekah. Sekarang pun masih ada Mekah. Iya, yang ada baka Bu, jangan diedit-edit. Nggak ada pakai edit ya. Ya sudah, ini tertulis baka atau Mekah? Tertulis baka atau Mekah? Kalau nama lain dari Jangan nama lain dulu, jangan nama lain. Tertulisnya di dalam Quran baka atau Mekah? Nama kuno dari Mekah itu nama Ya lamanya udah, adalah- tertulisnya baka atau Mekah? Ya Mekah di situ. Baka, terima kasih. Itu nama Baik, lain. kalau begitu. Gak ada Mekah ya? Dari Mekah. Ya, itu asumsi liarmu. Itu asumsi liarmu, Bu. Bukan. Ya sudah, mana dalilnya dalam ayat lain kalau baka itu Mekah? Itu sudah ada tuh keterangannya supaya Edis mengerti. Ini namanya tanda kurung. Edis. Keterangannya. Ini namanya tanda kurung, Bu. Di situ tertulis Sekarang, maka. Hadis, Lalu kalian kasih rubah dalilnya jadi maka. bahwa Yesus minta disembah. Gimana Hadis, dalilnya? kasih dalilnya. Sungguh nekat Dalilku yang sudah banyak. nyata. Edis, dalilku sudah banyak. Sekarang kasih Hmm. dalilmu. Mana Yesus minta disembah? Nggak ada dia minta-minta disembah. Yang minta-minta disembah itu setan. Itu namanya kau. Ya memang yang minta-minta disembah setan kok gimana? Yang minta-minta disembah-sembah itu setan. Gimana? Memang setan. Ya betul, makanya setan minta disembah-sembah. Tolong sembah gue dong, sembah dong gue. Awas lu gak nyembah gue ya. Tolong dong sembah gue dong. Itu setan yang terkutuk. Gimana Anda itu? Tuhanmu setan juga. Loh, tidak. Karena dia tidak minta disembah-sembah. Yang minta disembah-sembah itu adalah setan yang terkutuk. Gimana? Tuhanmu Mana? juga minta disembah. Apa? Iblis minta disembah. Tuhanmu ada juga minta disembah dalam Mana? Bibliamu. Mana? Tunggu kita lihat datanya ya. Kan? Oke. Tuhan minta disembah dalam Biblia. Ya kan? Ntar ya Terima kasih Dis. Bang Jo. Ya kan? Aku ambil dalilnya. Telo, tunggu. Be. Ya kan? Dor. Tunggu dulu. Masa Ya aja jangan langsung? lama-lama. Kita tidak punya waktu seharian buat nunggu-nungguin itu. Ya kan? Ini dalam Keluaran 20 ayat 3. Bacakan. Tuhan, jangan ada padamu Allah Allah lain di hadapanku. Jadi dia minta disembah. Ya tidur di bawah sana. Ya tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Jika kita perhatikan jalannya diskusi secara utuh, ada satu hal yang sangat menonjol. Edis mencoba menjaga pembahasan tetap berada pada satu titik, satu pertanyaan, satu objek, satu logika. Tetapi lawan bicaranya terus berpindah-pindah dari satu alasan ke alasan lain. Awalnya, ketika ditunjukkan gambar seseorang yang berlutut di depan patung, lawan bicara langsung mengatakan bahwa itu adalah penyembahan kepada patung. Tidak ada keraguan, tidak ada penjelasan panjang, tidak ada pengecualian. Kesimpulannya langsung keluar. Itu menyembah patung. Lalu, Edis mengubah skenarionya. Patung diganti dengan pohon. Jawabannya tetap sama. Itu menyembah pohon. Sampai di sini, logikanya masih konsisten. Tetapi begitu objeknya diganti menjadi Ka'bah, tiba-tiba jawaban yang sebelumnya begitu tegas menjadi sangat berbeda.
Sekarang muncul penjelasan baru. Sekarang muncul syarat baru. Sekarang muncul pengecualian baru. Sekarang muncul alasan bahwa ada perintah Tuhan. Padahal, pertanyaan yang sedang dibahas bukan tentang ada atau tidak adanya perintah. Pertanyaannya adalah tindakan yang sedang dilakukan itu apa? Inilah titik yang ingin disorot oleh Eddis. Karena kalau seseorang benar-benar yakin dengan logikanya, maka logika itu harus tetap berlaku tanpa memandang siapa yang sedang dibahas. Logika yang sehat tidak berubah hanya karena objeknya berubah. Kalau berlutut di depan patung dianggap penyembahan kepada patung, karena patung berada di hadapannya, maka harus ada alasan yang sangat kuat untuk menjelaskan mengapa definisi itu berubah, ketika objek yang berada di hadapannya adalah sesuatu yang lain. Kalau tidak ada alasan yang konsisten, maka yang terjadi bukanlah pencarian kebenaran. Yang terjadi adalah pembelaan terhadap posisi yang sudah diputuskan sejak awal. Dan itulah yang disebut bias. Masalah berikutnya muncul ketika pembahasan masuk ke soal dalil. Disinilah terlihat persoalan yang lebih dalam. Berkali-kali Eddis meminta dasar yang eksplisit dari klaim yang diajukan. Tetapi yang diberikan justru pengulangan kesimpulan. Ini adalah kesalahan logika yang sangat sering terjadi dalam diskusi keagamaan. Orang mengira bahwa semakin sering sebuah klaim diulang, maka klaim itu semakin benar. Padahal kebenaran tidak lahir dari pengulangan. Kebenaran lahir dari pembuktian. Mengatakan sesuatu 100 kali tidak membuat sesuatu itu menjadi benar. Mengatakan sesuatu dengan penuh keyakinan juga tidak membuat sesuatu itu otomatis benar. Karena ukuran kebenaran bukanlah seberapa keras seseorang berbicara. Ukuran kebenaran adalah seberapa kuat argumennya berdiri ketika diuji. Dan disinilah kritik Eddis menjadi semakin tajam. Ketika seseorang diminta menunjukkan dasar dari sebuah keyakinan, lalu yang dilakukan hanyalah mengulang keyakinan itu sendiri, maka sebenarnya ia sedang berputar-putar di tempat yang sama. Tidak maju, tidak menjawab, tidak menyelesaikan persoalan. Ia hanya mengulang apa yang sejak awal sudah dipercayainya. Padahal, tujuan diskusi bukan mengulang keyakinan. Tujuan diskusi adalah menguji keyakinan. Karena keyakinan yang benar tidak takut diuji. Yang takut diuji justru keyakinan yang rapuh. Lalu muncul persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu kecenderungan untuk memasukkan asumsi ke dalam teks. Ini adalah masalah yang jauh lebih besar daripada yang disadari banyak orang. Karena ketika seseorang membaca sebuah teks, lalu tanpa sadar menambahkan makna yang tidak tertulis secara eksplisit, lama-kelamaan ia tidak lagi membedakan mana teks dan mana tafsir, mana wahyu dan mana asumsi. Mana yang benar-benar tertulis dan mana yang hanya dipahami. Ketika batas itu hilang, seseorang akan mulai mempertahankan tafsirnya seolah-olah itu adalah firman yang tidak mungkin salah. Padahal yang sedang dipertahankan belum tentu teksnya. Bisa jadi yang sedang dipertahankan hanyalah kesimpulannya sendiri. Dan inilah sebabnya mengapa banyak perdebatan agama tidak pernah selesai. Karena yang diperdebatkan bukan lagi isi kitab. Yang diperdebatkan adalah asumsi masing-masing pihak tentang isi kitab. Lebih menarik lagi ketika lawan bicara mulai berpindah-pindah topik. Saat satu argumen mulai sulit dipertahankan, pembahasan bergeser ke topik berikutnya. Ketika topik itu mulai sulit, bergeser lagi ke topik berikutnya, dan seterusnya. Fenomena ini sebenarnya sangat umum. Dalam dunia logika dikenal sebagai upaya mengalihkan fokus dari pertanyaan yang sedang dibahas. Karena menjawab pertanyaan secara langsung seringkali lebih sulit daripada mengubah arah pembicaraan. Padahal kebenaran tidak ditemukan dengan menghindari pertanyaan. Kebenaran ditemukan dengan menjawab pertanyaan secara jujur. Jika pertanyaannya A, maka jawablah A. Jangan menjawab B. Jangan menjawab C. Apalagi menjawab D. Karena semakin jauh seseorang lari dari pertanyaan utama, semakin terlihat bahwa persoalannya bukan kurangnya jawaban. Persoalannya adalah ketidakmampuan mempertahankan jawaban yang sudah ada. Dan puncak kritik dalam diskusi tadi sebenarnya sangat sederhana. Apakah kita mencari kebenaran, ataukah kita hanya mencari cara agar posisi kita terlihat benar? Karena dua hal itu sangat berbeda. Orang yang mencari kebenaran bersedia mengoreksi dirinya ketika menemukan kesalahan. Tetapi orang yang hanya ingin terlihat benar akan mempertahankan pendapatnya dengan cara apapun, sekalipun harus mengubah definisi, sekalipun harus menggunakan standar yang berbeda, sekalipun harus mengabaikan logika yang sebelumnya ia pakai sendiri.
Dan ketika itu terjadi, diskusi tidak lagi menjadi pencarian kebenaran. Diskusi berubah menjadi pembelaan identitas. Padahal identitas tidak menentukan benar atau salah. Kebenaran tetap benar sekalipun tidak populer. Dan kesalahan tetap salah sekalipun dipercaya oleh banyak orang. Karena kebenaran tidak diukur dari jumlah pengikut, tidak diukur dari emosi, tidak diukur dari fanatisme. Kebenaran diukur dari konsistensi. Pelajaran terbesar dari diskusi tadi bukan tentang Ka'bah, bukan tentang patung, dan bukan tentang siapa yang memenangkan debat. Pelajaran terbesarnya adalah tentang kejujuran berpikir. Karena sangat mudah meminta orang lain konsisten, tetapi jauh lebih sulit menjadi konsisten terhadap diri sendiri. Sangat mudah menemukan kesalahan dalam keyakinan orang lain, tetapi jauh lebih sulit mengakui kemungkinan kesalahan dalam keyakinan sendiri. Dan itulah sebabnya mengapa banyak perdebatan agama tidak pernah selesai. Bukan karena tidak ada jawaban, tetapi karena sebagian orang sudah memutuskan jawabannya sebelum diskusi dimulai. Jika sebuah logika hanya berlaku untuk lawan, maka itu bukan logika. Jika sebuah standar hanya dipakai untuk menyerang pihak lain, maka itu bukan standar. Dan jika sebuah keyakinan tidak boleh diuji, maka yang sedang dipertahankan bukan kebenaran, melainkan rasa nyaman. Karena kebenaran tidak pernah takut diuji. Yang takut diuji hanyalah keyakinan yang dibangun di atas asumsi, fanatisme, dan standar ganda.